Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita saat ini akan berbakti kepada Tuhan dan kita akan tahbiskan kebaktian kita. Mari kita semua akan bangkit berdiri dan biarlah kebaktian kita ini jadi dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca satu firman Tuhan yang menjadi landasan dari kebaktian kita, yaitu yang diambil dari Mazmur pasal 18 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan memulai kebaktian kami, dan biarlah Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kami, meskipun kami saat ini dengan online, tetapi biarlah hadirat Tuhan senantiasa hadir di setiap hati dari kami semua, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyatukan kami dengan Roh Kudus sendiri, sehingga kami ya Tuhan dapat dipersatukan dalam tali kasih dari Tuhan sendiri di antara kami semua sebagai satu tubuh Kristus, karena kami adalah satu, we are one, dan kami ini adalah gereja yang satu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur atas perkenan waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat berbakti bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita mempersiapkan hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengingat kasih Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan itu yang memampukan kita untuk mengasihi sesama kita. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berluka, mereka berluka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berluka, mereka berluka. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka berluka.
untuk menjadi terangnya. Tiada lebih berharga, cari yang terhilang. Kasih-Nya mencelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan. Jemaat Tuhan, mari kita bangun kehidupan kita di atas dasar iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia sumber kehidupan kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah untuk melayani Dia. Mari dengan segenap hati kita puji nama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja
bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tuhan Yesus, melalui kehadiran-Mu dalam hidup kami, mampukan kami untuk hidup berkemenangan dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Bapak Ibu, kita akan menerima firman dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Terlebih melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan membaca Alkitab kita, yaitu dari Ayub pasal yang kedua
ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ayub pasal yang kedua ayat 9 sampai yang ke-10, demikian firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, biarlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, terlebih melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian, di sini kita tadi membaca satu hal yang dilakukan oleh istri Ayub kepada suaminya yang saat itu menderita sakit parah. Di sini firman berkata kepada kita semua dalam bacaan kita di ayat yang ke-9 tentang istri Ayub, yaitu yang berkata demikian. Maka berkatalah istrinya, istri Ayub kepadanya, kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Yang pertama, istri Ayub itu mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan sinis. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kalau kita parafrasakan pertanyaan ini, kira-kira bisa kita parafrasakan seperti ini. Yub, kamu itu sudah diberi sakit yang begitu parah. Tubuhmu semua penuh dengan borok. Borok-borok itu tidak hanya sekedar luka-luka, tetapi bau sekali. Kamu sudah berbaring seperti itu. Tidak bisa apa-apa. Dalam kasat mata, kamu seperti kayak orang mati. Tapi, meskipun kamu seperti itu, kamu masih bertekun dalam kesalehanmu? Pertanyaan ini adalah pertanyaan sinis. Mosok kamu yang sudah digituin, kamu masih tetap aja bertekun dalam kesalehanmu? Buat aku gak sudi. Itu yang pertama. Maka sebagai akibat dari pertanyaan sinis itu, yang kedua adalah istri Ayub mengajak suaminya untuk mengutuki Allahnya. Dia berkata, kutukilah Allahmu. Allah yang sudah membuat kamu seperti itu. Maka kutukilah dia. Dan ajakan yang ketiga adalah ajakan bunuh diri. Dia berkata, matilah. Jika benar demikian, maka istri Ayub di sini ditampilkan seperti seorang istri yang sangat bengis. Seorang istri yang tidak peduli kepada suaminya. Seorang istri yang menyesatkan suaminya yang sedang sakit parah. Seorang istri yang masa bodoh. Dia hanya mau yang baik-baik saja. Dulu memang suaminya kaya raya, makanya dia senang. Tetapi ketika suaminya jatuh miskin, maka dia malah justru mengajak suaminya untuk
mengutuki Allahnya. Sifat yang seperti ini jelas sifat yang tidak boleh ada di dalam diri kita. Sehingga Ayub saat itu dalam terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu dikatakan di ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub tidak mau kalah. Dia marah terhadap istrinya. Dia berkata kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Atau dalam perkataan zaman sekarang, ya, gila lu. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah saja, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Sepertinya Ayub marah besar terhadap istrinya yang begitu tidak peduli. Istrinya yang begitu jahat terhadap dia. Mentang-mentang dulu dia kaya, istrinya cinta. Ketika sudah jatuh miskin, suami ditendang. Tetapi ketika kita membaca dalam bahasa asli, kita malah justru memiliki gambaran yang berbanding terbalik dengan apa yang sudah saya katakan tadi. Di dalam bahasa aslinya, ayat-ayat ini berkata demikian. Di ayat 9. Maka berkatalah istrinya, istri Ayub kepadanya, kepada Ayub, engkau masih bertekun dalam kesalehanmu. Sampai saat ini engkau masih bertekun dalam kesalehanmu. Ya, dari nada yang saya sampaikan, itu bukanlah sebuah pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan. Kalau pertanyaan, engkau masih bertekun dalam kesalehanmu? Kalau pernyataan, engkau masih bertekun dalam kesalehanmu. Sebuah pernyataan. Bedanya apa? Bedanya adalah untuk bahasa aslinya itu memandang istri Ayub sebagai seorang istri yang positif. Istri Ayub memuji Ayub. Jadi bukan pertanyaan sinis di sini, melainkan justru sebaliknya merupakan sebuah pujian. Ayub, suamiku, engkau hebat, Ayub. Engkau hebat. Ketika engkau dalam kesakitan yang seperti itu, engkau hebat, Ayub. Meskipun engkau jatuh sakit, padahal engkau banyak sekali pelayanan, engkau banyak sekali sosial, engkau sangat banyak berbuat kebaikan kepada orang-orang, engkau melayani Tuhan dengan tekun di gereja, engkau menjadi majelis, atau engkau menjadi penatua sangat tekun, atau engkau menjadi anggota paduan suara yang selalu memuji Tuhan, engkau adalah pengurus salah satu seksi di gereja, dan saat ini engkau sakit. Tapi meskipun engkau sakit, engkau tetap dalam kesalehanmu. Engkau masih tetap melayani Tuhan. Meskipun engkau sakit, engkau masih tetap melayani Tuhan. Meskipun dengan online, engkau tetap masih melayani Tuhan.
engkau tetap bertekun dalam kesalehanmu. Hebat Ayub, aku memuji engkau. Maka ketika kamu dalam kesakitan seperti itu, satu saranku adalah pujilah selalu Allahmu. Pujilah selalu Tuhanmu. Jadi yang kedua, istri Ayub itu tidak mengajak untuk mengutuki, melainkan justru istri Ayub menguatkan iman Ayub dan menyuruh Ayub untuk memuji Allah terus-menerus, melayani Tuhan terus-menerus, dalam kesalehan terus-menerus. Dan yang ketiga, kata matilah di sini bukan kata matilah ajakan untuk bunuh diri, melainkan ketika engkau dalam masa kesakitan seperti itu, engkau memuji Allahmu, memuji selalu, maka engkau akan menghampiri Tuhanmu itu. Engkau akan mengakhiri hidupmu itu dalam sebuah kematian yang tenang. Rest in peace. Dan ayat 10, Ayub menjawab istrinya, adalah hal yang bodoh ketika kita berkata, kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, sedangkan yang buruk kita tidak mau menerimanya. Jadi Ayub itu tidak dalam posisi melawan istrinya. Ayub tidak pernah mengata-ngatai istrinya sebagai perempuan gila. Kata gila dalam bahasa asli itu tidak ada. Melainkan dia hanya berkata, adalah hal yang bodoh. Jadi yang bodoh itu siapa? Ya, satu hal, itu ya, satu hal. Jadi adalah hal yang bodoh ketika kita berkata, kita hanya mau menerima yang baik saja, sedangkan yang buruk tidak mau kita terima. Dalam hal ini, ya tertuju kepada dirinya juga. Ayub berusaha untuk tidak hanya mau dari Tuhan itu yang enak-enak saja, tetapi ketika dia mengalami satu hal yang buruk, ya dia mau menerima aja. Ayub ingin supaya dia dalam kehidupannya menerima. Orang Jawa ngomong nerimo gitu ya. Menerima apa yang terjadi dengan kerelaan hati, menerima apa yang ada. Dan dia mengajak kepada istrinya dan masuk kepada janji yang semula yang berada di depan gereja, yaitu aku akan mendampingi kamu baik suka maupun duka, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Kalau diteruskan, baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Kami semua, kami berdua itu selalu dalam kebersamaan dalam melayani Tuhan. Sehingga ayat 9 dan 10 ini ditutup dengan sebuah pernyataan yang begitu hebat. Pernyataan itu adalah demikian. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya,
Seandainya Ayub mengata-ngatai istrinya, engkau seperti perempuan gila, maka Ayub sudah jatuh di dalam dosa dalam hal ini. Dia mengata-ngatai istrinya. Sejelek-jeleknya apapun, seorang suami itu tidak boleh mengata-ngatai istrinya. Tidak boleh. Istrinya adalah pendamping yang harus dijagai. Istri adalah seorang pendamping yang harus disayangi. Suami adalah suami yang harus senantiasa didampingi, ditolong. Jangan hanya suami ketika kaya dekat, tetapi ketika jatuh miskin pergi. Apa yang dapat kita peroleh dari pembacaan ini? Yang kita dapat dari pembacaan ini adalah bahwa di dalam diri istri Ayub, di dalam hati dari istri Ayub adalah seorang yang lemah lembut, yang setia, dan yang peduli kepada suami. Sekali lagi, yang lemah lembut, yang setia, dan yang peduli terhadap suaminya. 3 hal tadi, lemah lembut, setia, dan peduli, itu adalah slogan dari jemaat mula-mula yang sangat menekankan diakonia. Makanya gereja mula-mula, Stefanus dan teman-temannya, Stefanus itu adalah diaken, dan dia adalah diakonos atau diaken yang melayankan pelayanan diakonia, menjiwai istri Ayub yang tadi lemah lembut, setia, dan peduli terhadap suaminya. Dalam hal ini gereja mula-mula yaitu lemah lembut, setia, dan peduli kepada sesama. Sehingga pelayanan diakoni ini menjadi pelayanan yang ditempatkan pada posisi yang tertinggi dalam gereja mula-mula, dalam pelayanan gereja mula-mula. Sehingga pada waktu itu, pada abad pertama, gereja mula-mula menulis satu kitab yang memang tidak masuk di dalam kanon Perjanjian Lama. Karena kanon Perjanjian Lama sudah ditutup sebenarnya di abad kedua sebelum Masehi. Kitab ini adalah kitab Testamen Ayub. Saya punya kitabnya dalam bahasa Yunani, dan Testamen Ayub itu menempatkan istri Ayub dalam sebuah koridor pelayanan diakoni yang begitu hebat. Istri Ayub itu adalah panutan dari pelayanan diakoni. Karena apa? Karena 3 tadi itu dia memiliki 3 sifat itu dan sikap itu, yaitu dalam kelemah lembutan, atau istilahnya itu sebenarnya dalam kesabaran di dalam melayani, dalam kesetiaan melayani, dan dalam kepedulian melayani. 3 hal ini menjadi jiwa dari jemaat mula-mula. Saya sangat ingin dan saya melihat sendiri jemaat Gia Raja Wali memiliki 3 hal ini di dalam pelayanan.
Yang pertama, ketika ada di samping-samping kita orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kita harus memiliki jiwa yang pertama, kelemah lembutan, kesabaran di dalam merawat mereka. Yang kedua, kesetiaan. Baik sebelum pandemi, kelompok dokter-dokter dan teman-teman semuanya giat untuk baksos ke Jogja sekitarnya, ke Bogor, kemana-mana gitu. Dalam aspek kesetiaan, apalagi saat ini dalam keadaan pandemi. Saya sangat bersyukur Natal kemarin itu adalah Natal yang membahagiakan. Meskipun biaya sangat besar untuk itu, dibandingkan dengan Natal-Natal sebelumnya, Natal sekarang ini jauh lebih besar biayanya. Tetapi yakinlah, Tuhan beserta dengan kita. Dan yang pasti, kita bisa lihat sendiri, kita hidup dalam kelimpahan Allah. Oleh karena apa? Oleh karena kita telah dengan sabar melayani Tuhan. Dengan setia melayani Tuhan. Dan yang terakhir, dengan kepedulian melayani Tuhan melalui sesama kita. Istri Ayub adalah contoh panutan dari diakonia. Maka di dalam kitab yang tadi judulnya adalah Testamen Ayub, istri Ayub ini punya nama. Namanya adalah Siti. Ya, makanya jemaat mula-mula itu sangat senang menamai anak putrinya dengan nama Siti, yang kemudian diteruskan oleh tradisi Islam. Tradisi Kristen masih meneruskan, tapi itu Kristen di daerah Timur Tengah sana. Tetapi Kristen di Indonesia nggak pernah ya menamai anaknya, sudah orang Kristen itu ya, menamai anaknya Siti, karena selalu diidentikan dengan itu nama Islam. Tidak. Sebenarnya nama Siti itu adalah nama Kristen. Dia adalah istri Ayub yang lemah lembut jiwanya, yang setia dalam melayani Tuhan, dan peduli kepada suaminya yang sakit seperti itu. Kita harus peduli kepada sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Maka firman Tuhan kali ini mengajak kepada kita untuk kita memiliki jiwa diakoni. Biarlah itu menjadi jiwa dari gereja kita. Gereja yang lemah lembut, setia, dan selalu peduli kepada sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur. Kami semua jemaat Gereja Isa Masih Raja Wali diajak untuk senantiasa setia di dalam melayani diakoni ya Tuhan. Karena itu adalah jiwa roh dari gereja Tuhan, yaitu semangat berdiakoni, semangat menolong dalam kesabaran, dalam kelemah lembutan, dalam kesetiaan, dan dalam kepedulian. Biarlah Engkau jadikan kami, sanggupkan kami untuk menjadi pelayan-pelayan diakoni, sehingga diakonia menjadi jiwa dan semangat dari Gia Raja Wali. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
biarlah Engkau mampukan kami ya Tuhan, untuk kami dapat melayani dan peduli kepada sesama kami. Amin. Warta Jemaat 24 Januari 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Agus Santoso atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian umum pada hari ini, dan seluruh pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian untuk melayani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Panitia Paskah Pentakosta 2021. Seluruh panitia rangkaian acara Paskah sampai dengan Pentakosta diundang untuk hadir dalam pertemuan pertama yang dilaksanakan pada Sabtu 30 Januari 2021 pukul 10 pagi melalui Zoom meeting. Nama-nama panitia yang telah terpilih dapat diperhatikan dalam warta e-book di grup WhatsApp. Jemaat dapat mendukung di dalam doa, kiranya Roh Kudus yang menuntun dan menyertai setiap panitia yang ada. Kebaktian khusus KAA Giar mengundang setiap anak-anak di sekolah minggu Giar untuk beribadah dan bersukacita bersama dalam kebaktian khusus yang diadakan melalui Zoom meeting pada Minggu 31 Januari 2021 pukul 10 pagi. Orang tua dapat menghimbau anak-anak untuk beribadah dan membantu membuka room di Zoom meeting. Link akan dikirimkan di dalam grup. Si Pasutri. Pasutri Giar yang berulang tahun pernikahan di bulan Januari diundang untuk hadir dalam doa syukur yang diadakan pada hari Minggu 31 Januari pukul 7 malam melalui Zoom meeting. Kiranya setiap pasutri yang ada di Giar Raja Wali tetap menjadi pasangan yang saling menguatkan dan menjadi teladan imam untuk anak-anak dan lingkungan sekitar. Himbauan 3M. Kiranya seluruh jemaat Giar tetap menerapkan 3M di dalam keseharian jemaat, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mari dukung dan terus doakan program vaksinasi COVID-19 yang telah berjalan. Kiranya Tuhan Yesus memperlengkapi dan memberikan hikmat kepada setiap orang yang mengambil bagian dalam pelaksanaan vaksin tersebut. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat dan semangat. Jemaat sekalian, kita akan berdoa setelah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur jika Tuhan memberi perkenan kepada kami untuk kami dapat memberikan persembahan kepada Engkau. Biarlah persembahan ini dapat Engkau jadikan sebagai alat pelebaran kerajaan Tuhan, sebagaimana kami mewujudkan kasih kami kepada Engkau melalui setiap persembahan kami ini. Dan kami saat ini ya Tuhan berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini dapat membuahkan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan sekarang ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan sendiri yang akan melindungi pemerintah yang bekerja keras di dalam menanggulangi wabah penyakit corona dan juga bencana-bencana alam yang terjadi, baik banjir di Kalimantan Selatan dan juga gempa bumi di Sulawesi Barat, serta banjir-banjir yang lain di Indonesia ini ya Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan. Kiranya bencana-bencana yang ada dan juga Gunung Merapi dan Gunung Semeru, kiranya semuanya ini ya Tuhan merupakan hal yang memang secara manusia kami merasakan kesusahan, tetapi Tuhan sendiri yang beserta dengan korban-korban yang ada. Kiranya pemerintah yang ada yang memberikan bantuan yang ada, kiranya Tuhan akan sertai mereka, terutama untuk menanggulangi wabah COVID ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan berikan kepada pemerintah kami hikmat dari Tuhan sendiri, sehingga wabah ini dapat semakin ditekan, dan juga untuk vaksin yang ada, kiranya biarlah seluruh rakyat Indonesia dapat mendukungnya. Terima kasih atas semuanya ini ya Tuhan. Kami juga teringat kepada jemaat kami
dimanapun mereka berada. Ketika mereka dalam kesusahan, kiranya Tuhan akan dampingi, Tuhan yang akan sertai mereka. Ketika mereka dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan akan kuatkan, Tuhan akan sembuhkan, dan biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi, dan Tuhan akan menolong mereka tepat pada waktunya. Terima kasih atas semuanya ini ya Tuhan, dan kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kuasa Tuhan saja. Baik pekerjaan kami, keluarga kami, seluruhnya ada di dalam tangan kuasa Tuhan saja. Dan jemaat sekalian, kita ada di dalam penghujung kebaktian kita, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Biarlah mata hati kita tujukan kepada Tuhan, dan bersiaplah untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.